Ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Masih ingat kan 3 kalimat di atas? Pasti masih pada ingat. Apalagi yang sekolahnya di era 70-an hingga 80-an. Bacaan anak-anak sekolah dasar. Pada mata pelajaran bahasa Indonesia itu begitu populer. Bahkan hingga kini 3 kalimat di atas sering dijadikan guyonan atau candaan baik di lingkungan keluarga atau di media elektronik khususnya. Buku pelajaran bahasa Indonesia ini harus diakui telah berjasa besar bagi jutaan anak Indonesia. Tidak terkecuali saya, karena buku inilah saya bisa membaca. Buku bahasa Indonesia dengan tokoh sentralnya keluarga Budi bersampul depan sederhana. Bentuknya horizontal, dan di dalamnya tidak hanya memuat rangkaian huruf, tapi juga dilengkapi dengan gambar visual sederhana. Gambar yang mengenalkan siapa Budi dan karakter lainnya membuat anak tidak hanya bisa membaca, tapi juga mengenal karakter seseorang. Buku pelajaran zaman dulu seperti buku cerita bergambar, karena lebih banyak gambarnya daripada deretan kata-kata. Dan peraturan bagi anak-anak SD di masa itu, pelajaran pertamanya harus dimulai dengan membaca. Metode yang diterapkan pun sederhana, dengan mengeja persuku kata yang telah disekat satu demi satu. Biasanya alat peraga tersebut ditulis dengan kapu di papan tulis hitam yang terbentang di depan kelas. Lalu guru menggunakan penggaris kayu panjang membimbing siswanya untuk membaca tulisan tersebut. Ini Budi, kalimat pertama, diucapkan berkali-kali hingga siswa lancar membaca. Setiap memulai pelajaran, murid sudah duduk diam di dalam kelas sambil melipat tangan di atas meja atau susun tangan. Sebelum memulai pelajaran bahasa Indonesia, guru selalu meminta siswa membaca cerita dalam buku tersebut. Satu persatu anak mendapat giliran. Satu siswa membaca dengan suara lantang, sementara siswa yang lain menyimak. Selama siswa membaca, biasanya guru akan mengoreksi bila ada bacaan yang tidak tepat, terutama bila bertemu dengan tanda koma, tanda titik, tanda seru, tanda tanya, dan sebagainya. Buku pelajaran zaman dulu seragam semua. Mulai dari Sabang sampai Merauke, dari kota hingga di desa, tidak ada yang berbeda. Buku-buku ini dipinjamkan gratis, dan kami dimintanya menjaga dengan baik. Karena mengikuti peraturan yang ditulis di belakang buku, buku ini milik negara dipinjamkan kepada murid untuk dipelajari isinya. Rawatlah buku ini baik-baik. Tahun depan adikmu yang akan menggunakannya. Sekolah pun juga gratis, hanya ada satu pembayaran yang diwajibkan pada wali murid, yaitu uang pembangunan, itu pun tidak seberapa. Bagi siswa berprestasi, akan mendapat beasiswa Super Semar. Super Semar ini adalah yayasan untuk pendidikan, uangnya sumbangan dari para pengusaha. Beda sekali dengan saat ini, buku dibeli dengan harga yang tinggi, diwajibkan lagi. Tiap tahun, secara berkala tim dokter juga datang ke sekolah memeriksa kesehatan kami. Biasanya dokter yang datang dengan mobil putih ada gambar ular melingkar. Kami mendapat suntikan cacar dan obat cacing. Kalau ada siswa yang bandel atau anak tidak mengerjakan PR dan sebagainya, anak-anak akan mendapat hukuman. Kadang-kadang dipukul memakai rotan. Dan kami tidak pernah dendam pada guru yang menghukum kami. Begitulah sekolah zamanku dulu. Cara belajarnya sederhana, tapi meresap hingga relung dada. Meski buku si Budi sudah ditarik dari edaran, mungkin sudah masuk museum kuno, tapi ketokohan si Budi dikenang dan tak akan bisa dilupa. Tidak salah bila Ibu Siti Ramani Raup penulis buku itu mau namai tokoh dalam bukunya dengan nama Budi. Karena dari si Budi pula, kami belajar budi pekerti, belajar budi baik.